kegiatan kita yang akan kita lakukan. Mari kita tepuk semangat dulu untuk menambah semangat kita. Tepuk semangat. Jadi hari ini Bu Dani akan membaca nyaring. Nah, coba dilihat sebelumnya. Ada gambar apa ini? Ada apa? Anak apa? Anak kecil ya? Sama apa? Sama apa ini? Apa? Yang keras? Apa Lisa? Angkat tangannya. Apa? Gadis? Sama? Iya. Ada gambar tuyul sama anak kecil. Kira-kira ini gambar ini, kira-kira ini judulnya apa ya? Siapa yang tahu? Ini kira-kira kalau gambarnya ada tuyul sama anak kecil, ini judulnya apa? Anak kecil dan tuyul. Siapa lagi yang mau menjawab? Siapa lagi mau berpendapat? Kira-kira ini judulnya apa ya? Hah? Kenapa? Gambarnya kan ada dengan judulnya apa? Tuyul dan anak kecil. Tuyul dan anak kecil. Ya. Apa lagi? Seorang anak kecil dan turun dibolak-balik. Baik, Rok. Yang lain. Dada. Anak kecil dan Jin. Anak kecil dan jin. Udah ya. Ini judulnya adalah Jimbo dan anak jin. Jimbo itu anak kecilnya, nama anaknya, dan ini ada anak jin. Buku ini yang berjudul Jimbo dan anak jin ini penciptanya adalah Pipit Senja yang diterbitkan oleh Mitra Jaya Dici Lacak. Ya. Nah, Bu Dani di sini akan membacakan nyaring. Ayo, ada siapa tadi namanya? Jimbo. Jimbo, tahu ya? Kira-kira ini Jimbo seperti apa orangnya? Fisiknya bagaimana? Kira-kira dari gambar ini bagaimana? Naila, kurang sehat. Siapa lagi yang mau menjawab? Hafiz? Kurang nafsu makan. Dari segi fisiknya, ciri-cirinya bagaimana ini? Jimbo tuh seperti bagaimana ciri-ciri fisiknya? Kecapean. Fisiknya tuh seperti kulitnya bagaimana, terus matanya bagaimana, itu namanya ciri-cirinya. Bagaimana ciri-cirinya? Iya, kurang sehat, sakit, ya. Jadi di sini Alkisah di negeri antah berantah. Di mana tadi? Di negeri antah berantah hidup seorang anak yang bernama Jimbo. Jimbo itu tidak memiliki orang tua. Ia hidup sebatang kara. Sebatang kara itu enggak batangnya yang satu, enggak ya. Dia seorang diri, tidak memiliki orang tua. Umurnya sekitar berapa ya? Siapa yang bisa menebak? Iya, pintar. Umurnya sekitar 8 tahun. Dari ciri-cirinya ini kulitnya itu gelap. Terus ada apa ini di sini? Benjolan. Benjolan itu dia penyakitnya dia kayak gondok. Tahu gondok? Yang di depan sini biasanya ada yang besar. Pernah melihat? Pernah. Nah, kalau Jimbo gondoknya di belakang. Kemudian sepasang matanya bening. Pertanda kalau matanya bening pertanda ia bersifat jujur. Sesungguhnya Jimbo berwajah cukup tampan. Namun ia mempunyai cacat, yakni sebuah benjolan besar di pundak.
hendaknya. Orang-orang menyebut itu gondok. Meskipun begitu, Jimbo tidaklah menjadi rendah diri. Apa rendah diri? Siapa yang tahu rendah diri apa artinya? Hampir sama seperti tidak sombong, ya, benar ya. Rendah diri itu dia tidak sombong. Ia mendapat kekurangan. Karena itu, Jimbo bisa mengisi hidupnya dengan riang gembira. Jadi meskipun dia seorang diri, dia tetap rendah hati dan tetap bergembira. Oke, dilanjut dari cerita ini. Kira-kira dari gambar ini ceritanya kelanjutannya bagaimana? Nah, ini gambarnya. Kira-kira setelah itu ceritanya bagaimana lagi? Jimbo sama teman-temannya ngapain ya? Oke, ceritanya ini begini. Adapun pekerjaannya macam-macam atau serabutan. Artinya Jimbo bisa mengerjakan apa saja yang disuruh sama orang. Misalnya, apa misalnya? Memperbaiki genting, mencangkul di ladang, mencari kayu bakar, dan banyak lagi. Yang penting itu uangnya halal ya, dan menghasilkan uang. Jimbo juga sering bekerja tanpa upah. Tanpa upah itu bagaimana? Pintar. Ikhlas. Itu dilakukannya apabila ia membantu orang yang memang tidak mampu memberinya uang. Jadi misalkan ada ibu-ibu, dia tidak memiliki uang, tapi dia mengalami permasalahan di rumah, yaitu atapnya bocor. Jimbo bisa mengatasinya. Kemudian ibu-ibu itu tidak bisa membayar karena tidak memiliki uang. Jadi Jimbo juga menerimanya dengan ikhlas. Terus dari cerita ini, dari gambar ini, kira-kira bagaimana selanjutnya ceritanya? Pintar. Suatu hari Jimbo pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dengan tekun dan penuh semangat, Jimbo mengumpulkan kayu-kayu bakar itu. Setelah banyak dikumpulkan, ia mengikatnya menjadi satu. Kemudian ia memikul kayu bakar itu di dibungkus ya. Terus ada kawannya yang berbicara. Nah, ini dia si hitam jinak. Namanya Kimung yang berbicara tersebut. Anak seorang kaya raya, mencegahnya di perjalanan. Terus dia bicara lagi. Sekarang tambah banyak benjolannya di badanmu ya jelek. Si Kimung bicara seperti itu. Nah, kemudian ada gambar ini. Kira-kira ceritanya bagaimana selanjutnya? Jimbo dijebak oleh teman-teman. Ini ada Jimbo yang sedang kayak kesakitan gitu ya. Kasihan. Kira-kira ceritanya Jimbo dijebak sama teman-temannya, kata Naila. Oke, dengarkan lagi. Jimbo tidak menghiraukan ejekannya si Kimung. Ia sudah kebal menerima hinaan, terutama dari Kimung yang selalu dengki kepadanya. Apa dengki? Iri, jahat. Nah, benar ya. Terutama si Kimung dengkinya semakin menjadi-jadi. Ia mengajak kawan-kawannya untuk mencelakakan si Jimbo karena si Kimung itu benci. Ketika Jimbo lengah, tiba-tiba mereka mendorongnya ramai-ramai bersama teman-temannya. Jimbo terguling-guling, kemudian terperosok ke dalam sebuah lubang di hutan. Di sana, Kimung bersama-sama kawan-kawannya menertawakan kemalangan si Jimbo. Syukur, sekarang kamu takkan pernah bisa membantu nenek Ina lagi. Kimung berseru sambil terbahak-bahak.
kepada si Jimbo. Sambil mengecek si Syukurin. Kemudian ada yang berbicara seperti ini. Pasti nenek malang itu akan menangisi kematianmu. Hei si Jimbo jelek. Kawannya itu berteriak seperti itu. Kemudian ada yang berbicara lagi. Ya, menangis dia sampai tua. Temannya lagi. Tetapi nenek Inang sudah tua bodoh. Dia lelek deh. Dia diajak sama temannya. Untuk melanjutkan ke tahap berikutnya masih ada cerita banyak lagi. Makanya itu kalian harus rajin-rajin atau sering-sering membaca cerita-cerita. Ini merupakan cerita agar kalian semakin semangat dan semakin menambah rasa tingkat untuk membaca. Oke, dari sekian cerita sedikit dulu karena ini ceritanya banyak sampai sini. Nanti kalau Bu Guru Budani cerita sampai belakang 1 bulan nggak selesai. Ya, makanya itu dicukupkan di sini dulu. Tapi sebelum dicukupkan, Budani mau bertanya, tadi ceritanya tentang apa? Jimbo dan anak jin. Jimbo dan anak jin. Kemudian Jimbo itu orang-orangnya bagaimana? Tidak sombong. Kemudian apakah ada orang yang menjahati Jimbo? Ada. Siapa namanya? Imung. Imung itu yang menjahati Jimbo. Apa pekerjaannya si Jimbo? Membantu orang lain, mencari kayu bakar, apalagi mencangkul di ladang itu namanya pekerjaan serabutan. Ya sudah, karena kalian sudah paham dari cerita yang Bu Budani bacakan, Budani cukupkan. Sebelum untuk mengakhiri, mari kita tepuk anak hebat kalian, karena kalian sudah hebat mendengarkan dan memahami cerita. Tepuk anak hebat. Hebat, kamu hebat, semua hebat, hebat. Apabila ada kurang-kurangnya, Budani mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.